Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Nah, dari mana ini? Dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh. Ke sini emang tinggal di sini berarti asli sini. Aslinya dari Piren, tapi tinggal di sini sementara. Oh. Jadi pergi ke sini pakai apa nih? Pakai motor. Panas nggak di luar? Kok panas? Panas kali. Iya. Ih, capek kali. Makasih ya udah datang ke sini. Tahu tempat ini dari mana? Dari kawan sih, kawannya rekomendasi. Mm-mm. Habis itu katanya coba konsul ke sini. Jadi gini, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Zahratul Afrah. Saya di sini sebagai konselor. Saya mahasiswa bimbingan konseling Islam 2 tahun angkatan 2022. Boleh diperkenalkan balik? Baik, nama saya Putri Aula. Saya di sini sebagai mahasiswa UIN. Boleh saya panggil kakak? Boleh, mau dipanggil apa aja, Mbak? Kalau kakak mau Aula dipanggil aja. apa? Aula? Iya. Oke, Aula ya. Berarti saya panggil Aula, Aula Ya. panggil saya kakak. Oke. Oke. Jadi gini, sebelumnya udah tahu tentang konseling itu apa? Eh, Tidak terlalu mendalam sih kak. Saya cuman karena saya kan dapat rekomendasi dari kawan. Jadi saya cuman karena saya tanya kemana saya harus konsul masalah saya. Besok kata orang ini ke kakak Aflah aja, karena kakak Aflah katanya udah profesional kayak gitu. Jadi saya cuma tahu kalau konseling itu ya Kak Aflah membantu saya untuk mengatasi masalah saya, bukan mengatasi sih, kayak mengarahkan saya untuk mengatasi masalah yang saya alami. Jadi gini kan, betul kayak Aula bilang tadi kan. Jadi konseling di sini di mana saya sebagai konselor membantu Aula dalam menyelesaikan unek-unek atau perasaan yang terpendam Aula gitu. Tapi saya tidak bantu menemukan jalan keluarnya. Hanya Aula yang dapat menemukan jalan keluar. Saya hanya mengarahkan gitu. Jadi udah tahu nggak tujuan konseling itu apa? Kalau ada yang dari saya dari pengertiannya tadi, ya tujuannya sepertinya sudah jelas ya untuk mengatasi masalah diri saya. Ya betul ya. Konseling itu adalah bertujuan untuk menyelesaikan unek-unek. Jadi di mana di sini seenggaknya Aula dapat ringan kayak itu beban Aula, nggak ada banyak beban lagi. Terus dalam konseling ini ada kerahasiaan, asas kerahasiaan yang sangat kami pegang teguh karena di mana di sini mohon maaf, unek-unek yang Aula ceritakan di sini hanya kami simpan di sini, tidak akan diceritakan di tempat lain gitu. Dan saya harap Aula dapat terbuka dalam menceritakan masalahnya. Dan saya sebagai konselor tidak akan memaksa Aula karena di sini harus ada kesukarelaan dari Aula untuk menceritakan unek-unek yang akan Aula ceritakan nantinya. Baik. Paham? Paham. Oke. Jadi nih di sini Aula mau menceritakan unek-uneknya terlebih dahulu kan. Aula udah tahu tadi kan konseling apa kan. Jadi boleh Aula ceritakan? Jadi masalah yang saya alami itu adalah saya sukar ataupun saya susah untuk bergaul dengan lawan jenis. Sedangkan saya sekarang adalah sebagai mahasiswa UIN yang dimana dalam perkuliahan itu sudah tentu saya harus berhubungan dengan yang namanya lawan jenis karena di sekolah pun di kampus pun kita sekelas sama lawan jenis. Itu sangat susah bagi saya untuk berinteraksi dengan mereka. Berarti Aula di sini memiliki keadaan sukar dalam bergaul atau berteman dengan lawan jenis ya. Iya. Apa yang membuat Aula sukar tersebut? Atau ada hal memicunya kayak itu? Mungkin
Mungkin karena saya berlatar belakang dari pesantren, yang dimana saya selama 6 tahun saya tidak pernah berinteraksi sama lawan jenis, apalagi yang seumuran, kecuali mungkin sama petugas daya ataupun orang jualan kayak gitu. Kemudian saya juga tidak punya gadget ketika saya masa SMP, masa SMA saya. Jadi saya memang tidak ada perantaraan untuk berkomunikasi dengan lawan jenis. Kalau misal kita ada gadget, mungkin kita ada chat-chatan. Tapi karena memang saya enggak, jadi saya ketika masuk kampus itu merasa asing sekali dengan lawan jenis. Kemudian mungkin faktor satu lagi karena memang dari perlindungan orang tua ya, kayak keluarga saya kayak gitu. Jadi keluarga saya itu selalu bukan menasehati sih, lebih ke ini jangan dekat-dekat cowok ya kayak gitu. Jadi mungkin dari situ pun saya merasa agak sulit untuk berbicara dengan lawan jenis. Di keluarga Aula ada yang misalnya saudara Aula ada yang laki-laki seperti itu? Ada abang saya dan abang saya inilah yang maksudnya kayak ini jangan dekat-dekat ya, walaupun misal kayak saya minta izin untuk keluar sama kawan, dia pasti akan bertanya keluarnya sama siapa, ada cowoknya enggak kayak gitu. Jadi mungkin karena dia cowok, mungkin dia merasa kalau dia harus melindungi saya sebagai cewek, tetapi perlindungan dia itu terkadang membuat saya lebih merasa sukar, kayak ini nanti kalau saya berinteraksi dengan mereka gimana ya reaksi apa saya. Jadi saya lebih ke seperti itulah. Jadi ada yang apa sih abang Aula itu bukan melarang tapi lebih ke menjaga Aula Iya. karena dia kan cowok jadi Iya. tahu mungkin ya perilaku cowok itu seperti apa. Tapi karena ya sebenarnya mungkin dia untuk menjaga, tapi karena penjagaannya seperti itu, jadi itu membuat saya jadi was-was ketika saya ingin, padahal tapi sebenarnya itu mungkin faktor kecilnya ya, yang faktor besarnya tadi karena memang saya tidak pernah berinteraksi sama cowok sebelumnya. Oh, jadi Aula di pesantren 6 tahun tadi ya? Iya, selama 6 tahun. Oh, pas SD masih aman tuh. Pas SD ya kawan saya karena kita masih kecil, jadi ya kawan saya rata-rata memang cowok. Tapi setelah bahkan saya dulu kita bilang lebih banyak kan kawan cowok sih daripada kawan cewek. Cuman ketika masuk daya itu kan seperti mengubah hidup saya 180 derajat. Jadi saya memang nggak pernah bicara sama cowok. Mungkin itulah kesulitan, salah satu kesulitan saya selama saya menjalani perkuliahan di UIN ini. Teman-teman cowok Aula di kampus tuh bagaimana terhadap sikap Aula seperti itu? Sebenarnya teman-teman kampus saya itu tidak yang gimana-gimana, kayak biasa aja. Mungkin mereka pun saya tidak tahu apakah mereka memahami saya atau tidak, tetapi mereka tidak pernah mempertanyakan saya karena walaupun saya tidak berani berinteraksi dengan mereka, tapi saya masih bisa berinteraksi dengan via chat. Cuman ketika kita mengerjakan tugas kelompok itu sangat susah bagi saya untuk menjelaskan suatu pelajaran mungkin yang mereka nggak paham. Karena selama ini saya menjelaskan sesuatu kepada mereka itu melalui perantaraan teman saya. Seperti kayak saya menjelaskan ke teman saya yang menjelaskan ke mereka. Dan terkadang mungkin penjelasan dari teman saya ini bakal berbeda dari penjelasan saya. Itu yang membuat saya susah dalam melaksanakan perkuliahan ini. Tadi kan Aula ada menyinggung nih masalah tugas kelompok. Jadi apabila Aula misalnya satu kelompok sama laki-laki itu bagaimana? Aula. Saya biasanya
seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misal satu kelompok sama mereka, sama yang laki-laki ini, biasanya saya akan suruh mereka untuk mencari materi. Kemudian ketika presentasi, misal kalau untuk mencari materi kan kita tidak perlu tatap muka, tetapi ketika uh, ada pembahasan yang orang ini tidak mengerti, saya biasanya hanya menjelaskan dari via chat, ataupun kalau mereka bertanya langsung, saya biasanya akan menjelaskannya melalui perantaraan teman saya. Seperti itu. Kalau pas kuliah sekarang, Abang Ola masih apa sih, melindungi aula seperti itu lagi atau enggak? Iya, Masih masih tetap ngechat-chat kayak itu? ngechat. Enggak bisa sih, kayak kalau misal kan karena Allah di sini tinggal sama abang, jadi ketika misal keluar kayak gitu, ke main kemana, dia pasti bakal tanya pergi kemana, sama siapa gitu. Abang Ola sudah berkeluarga? Yang iya ini belum. Oh, Abang Ola banyak berarti ya? Berapa orang saudara kalau boleh tahu? Ada 2 orang, tapi yang pertama sudah, yang kedua belum. Oh, jadi saya tahu lah alasan protektif abang-abang Aula seperti apa. Bagaimana tanggapan orang tua Aula terhadap hal tersebut? Sebenarnya tanggapan orang tua saya nggak terlalu kenapa-kenapa, karena memang mungkin abang saya seperti itu karena orang tua saya juga. Orang tua saya bilang kan karena saya dulu di pesantren, jadi sampai perkuliahan ini saya hidup merantau sendiri, jadi mungkin itu kekhawatiran orang tua saya juga. Jadi orang tua saya cuma menyampaikan amanah ke abang saya, tolong jaga adik kamu kayak gitu, sehingga mungkin dia menjaga saya seperti itu. Ya begitu. Tanggapan kawan-kawan kelas Aula? Misalkan Aula tadi bilang kan pakai perantara kayak itu, apakah ada yang tetap mau mereka berarti? Selama ini kawan-kawan saya yang perempuan mungkin dia agak merasa sedikit aneh mungkin kan, karena mungkin mereka tamatan dari luar, dari SMA atau mandi luar, jadi mereka sudah terbiasa dengan cowok. Tetapi ketika saya berkawan dengan mereka, mereka menerimanya. Maksudnya ya mereka mungkin kayak membantu saya juga. Cuman kan saya pikir bahwa dalam kehidupan saya ini saya tidak mungkin bisa mengandalkan orang lain kemanapun. Walaupun selama ini ketika saya berinteraksi dengan cowok itu melalui perantaraan mereka. Contoh lain seperti ketika saya beli jajan di warung-warung kayak gitu. Itu biasanya saya membutuhkan teman untuk menemani saya. Kalau yang jualannya itu cowok, karena memang saya tidak berani gitu. Tapi saya pikir jika hidup saya selalu bergantungan seperti ini kan tidak mungkin juga. Ada saat-saatnya saya harus mandiri kayak gitu, tidak bergantungan sama mereka. Jadi saya masih merasa susah untuk ketidakbergantungannya sama mereka ini. Jadi Aula tadi ada sempat menyinggung rasa Aula ingin mandiri kayak itu kan, tanpa harus perantara misalnya ngomong sama cowok atau kayak mana. Jadi apakah itu udah Aula lakuin atau belum? Sebenarnya saya sudah beberapa kali mencoba. Contohnya seperti ketika saya beli sayur ke pasar, saya berusaha untuk ngomong sendiri, seperti bayar sendiri, walaupun itu masih ditemenin kawan saya. Cuman tidak lagi kawan saya yang menanyakan berapa harganya, saya berusaha menanyakan sendiri. Tapi terkadang tingkah laku orang luar itu membuat saya semakin ilfeel. Bukan ilfeel yang bagaimana, contohnya
sebenarnya orang pasar itu biasa aja sih dengan omongan yang mau beli apa dek cantik, tapi itu membuat saya risih sehingga saya merasa nggak mau lagi lah belanja di situ, dan itu membuat saya merasa eh, kayak nggak mau lah berinteraksi dengan cowok kayak gitu. Oh, jadi Aula udah pernah mencoba ya untuk mandiri, tapi ada beberapa orang yang malah mengganggu Aula. Jadi Aula malah merasa, oh nggak usah lah, lebih baik saya ngomong pakai perantara seperti itu. Ya, ataupun saya kalau tidak pakai perantara, mungkin saya akan mencari eh, toko-toko lain yang memang orang jualannya cewek. Tetapi saya mikir juga kan nggak mungkin seumur hidup saya akan mencari toko-toko yang orang jualannya cewek. Jadi kalau misalnya Aula misalnya ini kan Aula dalam berkomunikasi dengan lawan jenis kan. Kalau misalnya bertemu biasa aja seperti itu. Saya biasanya kasih jarak. Kasih jarak. Kayak saya nggak tahu, sampai sekarang saya belum terbiasa. Mungkin kalau saya bertemu dengan lawan jenis itu eh, saya bakal kasih jarak ke diri saya. Kayak kalau misal lagi kumpul-kumpul bareng, itu pasti saya nggak mau berdiri di samping lawan jenis ataupun nggak mau duduk di samping lawan jenis, tetap berjarak. Saya merasa kurang nyaman aja. Apakah teman-teman lawan jenis Aula menanggapi hal tersebut bagaimana? Apakah dia biasa aja atau tetap menghormati? Kalau misal yang teman-teman kampus saya, alhamdulillah sekali mereka menghormati keputusan saya. Contohnya, misalnya seperti ketika saya di kelas dan kami lagi buat kelompok dan tidak ada jalan untuk keluar, sedangkan jalan untuk keluar itu dihimpit dengan 2 kursi yang cowok kayak gitu. Jadi saya kalau misal mau keluar, saya pasti bilang permisi ke mereka, permisi saya mau keluar, boleh nggak minggir dulu. Jadi mereka, alhamdulillah mereka mau bangun untuk kasih saya ruang buat saya jalan. Oh, jadi berbeda, sangat berbeda ya sama orang yang Aula misalnya beli makan atau apa malah digangguin. Aula kalau di kampus Aula aman-aman aja berarti. Iya, kalau sama kawan di kampus, insya Allah aman. Cuma nggak digangguin. Cuman itulah saya sebagai perempuan juga merasa tidak enak kan. Kalau misalnya ketika saya mengerjakan tugas kelompok, saya hanya ngomong mereka dengan via chat, sedangkan mereka tanya saya dengan verbal gitu, dengan langsung. Tetapi cuman itu ketidaknyamanan saya, yaitu bagaimana apakah sikap saya ini dapat mengganggu mereka, walaupun mungkin yang mereka perlihatkan itu tidak mengganggu kayak gitu. Jadi mungkin menurut Allah apa langkah yang mungkin awal yang bisa Allah ambil untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, mungkin karena saya kurang beradaptasi ya. Mungkin karena memang 6 tahun yang lalu saya tidak pernah berinteraksi, jadi ketika saya tiba-tiba langsung berinteraksi dengan cowok seperti ini, mungkin saya kurang adaptasi. Tapi menurut saya itu sedikit sukar juga sih untuk saya beradaptasi. Tapi Allah udah coba misalnya coba beli di tempat yang lain seperti itu, yang cowok juga penjualnya. Ada, tapi sudah memberanikan diri untuk membeli di tempat yang lain, dan jika memang tempat itu nggak ada orang, maksudnya penjualnya itu nggak bilang yang kayak rayuan kayak gitu, mungkin Aula berani. Jadi apakah misalnya dalam kesulitan Aula berkomunikasi mempengaruhi dalam pelajaran Aula atau minat belajar Aula kayak itu? Menurut saya dalam minat belajar saya itu tidak mempengaruhi sih, karena memang saya kan belajar untuk diri saya sendiri, bukan untuk mereka juga. Jadi dalam
pembelajaran saya tidak mempengaruhi, hanya saja ya sedikit interaksi dengan mereka aja yang membuat saya susah gitu. Kalau dengan dosen aman. Dengan dosen aman, hanya saja saya tidak nyaman karena mereka masih seumuran saya. Ya mungkin seperti itulah. Kalau misal dengan orang yang lebih tua, saya biasa aja dengan orang yang lebih tua, ataupun kayak dosen kayak gitu, ataupun karyawan kampus, saya bisa berinteraksi dengan mereka. Cuman kalau yang setingkat remaja-remaja ini saya agak sukar gitu. Kalau untuk misalnya ekskul atau kegiatan-kegiatan kampus, Aula pernah ikut? Tidak pernah. Iya. Organisasi pun tidak? Selama saya kuliah saya belum ikut organisasi. Kenapa? Karena saya ingin mengenal kampus itu terlebih dahulu. Maksudnya saya ingin beradaptasi dengan pembelajaran yang ada di kampus. Kan beda sistem ya. Pembelajaran di kampus dengan pembelajaran SMA itu kan berbeda. Jadi menurut saya beradaptasi dulu ini bagaimana proses belajar mengajar yang ada di kampus. Jika saya menyanggupi, maka saya akan nanti saya akan pertimbangkan untuk ikut organisasi. Oh, berarti Aula nggak mau ikut organisasi. Belum ikut organisasi itu bukan berarti Aula nggak mau berinteraksi dengan lawan jenis kan? Iya, karena orang tua saya bilang saya begini, organisasi itu jangan sampai mempengaruhi belajar saya. Jadi kalau memang saya sanggup menjalankan dua-duanya, baru saya ikut organisasi. Tapi kalau misal setelah saya beradaptasi dengan pembelajaran di kampus ini, saya merasa tidak sanggup, jadi saya nggak akan ikut organisasi. Seperti Berarti itu. Aula selama ini kalau keluar sama cewek aja gitu? Iya, selalu sama cewek. Kalau jalan-jalan pun Selalu sama cewek. selalu sama cewek? Iya. Jadi Bahkan walaupun misal ceweknya ada, misal jalan bareng kayak gitu, berlima, itu berlima-limanya cewek, nggak ada yang cowok. nggak ada yang cowok? Nggak ada. Jadi berarti Aula pernah cerita masalah ini sama ayah, ibu, atau orang yang Aula mungkin nyaman Aula cerita kayak itu? Sebenarnya orang nggak pernah cerita sih masalah ini ke orang tua, karena menurut Allah mungkin kayak Allah nggak sering sharing juga sama orang tua. Jadi Allah sharingnya yang memang yang penting-penting doang kayak gitu. Sebenarnya karena masalah ini juga nggak ngaruh ke pendidikan Allah, cuman hanya untuk kepribadi Allah aja yang kayak masa Allah harus hidup dengan keadaan seperti ini terus kayak gitu. Tapi Allah ada sharing-sharing sama teman kayak gitu, sama ini juga sama cici Allah ada sharing sama cici Allah kayak gitu. Cuman sama mereka sih. Jadi berarti Aula berkomunikasi dengan cowok hanya via chat gitu, nggak telepon atau yang lain? Enggak, telepon VN saya tidak menerima. Tidak. Kalau misalnya Kalaupun mereka VN, ya udah saya dengar, tapi saya nggak akan balas dari VN-nya. balas lewat chat juga berarti. Balas chat. Jadi mungkin apa sih? Misalnya dalam suatu kesempatan Aula tidak sengaja misalnya bertemu dengan cowok, bagaimana sikap Aula seperti itu? Dan dalam kelas harus misalnya kelompok cuman ada Aula sama si cowok itu berdua, seperti apa? Dalam menjelaskan makalah itu bagaimana Aula? Apakah dapat mengalami kendala seperti itu? Biasanya kalau memang saya sebenarnya selama ini saya nggak pernah sekelompok yang memang betul-betul berdua, palingan bertiga tapi 2 cewek 1 cowok kayak gitu. Tapi kalau memang saya harus menghadapi hal seperti itu, mungkin saya lebih ke
kayak saya aja sih yang buat makalah gitu, biar dia cari materi, saya buat makalah, kita nggak perlu jumpa, nanti pas waktu presentasi ya tinggal presentasi aja. Sepertinya gitulah. Kalau presentasi kan kita ada di ruang kelas kayak gitu, jadi kan rame-rame. Jadi menurut Allah mungkin kalau waktu presentasi itu lebih ke, karena kalau misal presentasi itu kayaknya lebih fokus ke pemahaman materinya lah daripada penanganan untuk takut sama cowoknya itu. Jadi kalau menurut Allah kayaknya mungkin seperti itu aja. Jadi apakah menurut Aula, bagaimana tanggapan Cici Aula pada saat Aula cerita hal tersebut? Cici saya heran juga sih sebenarnya, kayak ketawa, kenapa bisa sampai setakut itu katanya. Habis itu ya Allah bilang karena mungkin Allah fakta-fakta yang tadi udah Allah jelasin kayak gitu. Habis itu kata Cici Allah, tapi itu harus dikondisikan sih, maksudnya harus diadaptasikan, karena Allah sekarang juga di kampus kayak tuh yang mengharuskan orang untuk berinteraksi dengan lawan jenis gitu. Jadi kan Cici Aula udah bilang nih harus Aula kondisikan masalah tersebut. Jadi bagaimana tanggapan Aula? Apakah menurut Aula, oh iya nanti misalnya Aula sedikit berubah atau seperti apa? Ya, menurut pendapat Allah sih, dari setelah Allah pikir-pikir, kayaknya betul juga ya seperti yang Cici Allah bilang, yang kawan-kawan Allah bilang. Terus kayaknya saya memang harus beradaptasi ya dengan lingkungan sekarang, walaupun itu mungkin masih sangat susah buat saya. Dan itu bukan hal yang mudah ya buat saya, karena ini kayak hal baru gitu. Kalau di pesantren, Aula berarti pesantren Dayah atau ada campur? Pesertanya boarding school modern, tapi dia tidak campur kayak ikhwan apa Di kelas nggak ada juga berarti? nggak ada 24 jam, memang nggak campur. Kelas pagi, kelas malam, yang cewek-cewek, yang cowok-cowok pisah. Gedungnya beda? Pisah. Oh bisa. Jadi makanya Aula tidak berinteraksi dengan cowok ya. Iya. Jadi apakah mungkin ada trauma masa lalu yang Aula rasakan terkait hal tersebut? Tidak ada sih, lebih ke risih mungkin, karena lebih ke, kan kalau misal di jalan kayak gitu, ada tuh kan sikap yang cowok yang cuy ada cantik gitu. Itu sangat membuat saya terganggu dan sangat risih. Cuman seperti itu. Jadi kalau misal pun ada tongkrongan cowok yang rame-rame, saya biasanya akan menghindari kalau lagi pergi sendirian. Jadi berarti Aula bukan dari trauma ya, cuman risih aja dengan sikap-sikap cowok yang nggak jelas seperti itu. Karena kan saya sebenarnya nggak trauma, cuman karena ya pertama karena memang tadi kan saya nggak terbiasa dengan hal tersebut. Jadi ketika saya sudah memasuki dunia luar yang memang saya harus berinteraksi dengan cowok, ya sikap cowoknya yang nggak semua, tapi kan sebagian ada yang seperti itu. Jadi membuat saya merasa risih dengan cowok tersebut kayak gitu. Jadi bagaimana tanggapan Allah misalnya cowok yang buat risih, Allah langsung menghindar atau ada jawaban dari Allah dari Saya cowok? menghindar, sangat-sangat menghindar. Menghindar berarti tidak mau bertemu berkomunikasi lagi. Bukan nggak bertemu sih, kalau kita bertemu kita nggak tahu ya, karena bisa saja kita bertemu di mana aja kayak gitu, tapi lebih ke menghindar aja kayak gitu. Kalau memang buat saya risih, jadi saya menghindar aja. Jadi menurut Allah apa langkah yang mungkin tepat yang Allah bisa ambil untuk step by step untuk menghilangkan rasa takut Allah berkomunikasi dengan cowok? Mungkin hal yang pertama, karena memang saya setiap hari ada di kampus, mungkin saya akan coba dari kawan-kawan sekelas saya. Untuk saya membiasakan diri dengan keberadaan mereka kayak gitu. Mungkin itu, cuman kemudian
mungkin selanjutnya ya ke kehidupan sehari-hari saya kayak orang jualan kayak gitu, mungkin cuma itu. Nah, jadi Allah sudah tahu nih apa yang harus Allah lakukan kan untuk kedepannya. Sepertinya ya, karena sepertinya saya memang harus beradaptasi dengan keadaan seperti ini dan mencoba untuk menjadi lebih mandiri tanpa berkomunikasi dengan lawan jenis itu tanpa harus ada perantaraan orang lain. Jadi jadi apa kesimpulan yang dapat Allah ambil dari sesi ini? Kesimpulannya bahwa kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita kan nggak mungkin ya nggak berinteraksi dengan lawan jenis. Jadi menurut saya kesimpulan dari sesi ini bahwa saya harus beradaptasi dengan keadaan saya sekarang, dengan perkuliahan saya yang di luar ini, yang di kelasnya itu ada cewek dan cowoknya. Kemudian kayak ketika saya berbelanja pun saya juga harus beradaptasi dengan yang penjualnya yang laki-laki, karena nggak mungkin juga seumur hidup saya akan cari-cari penjualnya yang perempuan. Mungkin cuma itu. Jadi kan nih Allah udah menentukan nih jalan keluar untuk yang Allah bisa coba. Jadi kan kita mungkin ada sesi selanjutnya. Jadi Allah coba lakukan hal tersebut, lalu nanti di sesi selanjutnya nanti Allah coba ceritakan ke saya bagaimana perasaan Allah setelah, atau bagaimana keadaan Allah setelah melakukan hal tersebut ya. Baik. Baik, hanya sekian sesi konseling kita hari ini. Kita akan berjumpa kapan Allah bisanya? Mungkin minggu depan ya di hari yang sama boleh. Minggu depan ya. Ya ingat ya tugasnya ya. Oke, jadi hanya sekian. Terima kasih kepada Allah yang telah menceritakan unek-uneknya dan mengeluarkan unek-uneknya. Apakah Allah lega berarti kan? Sudah lega? Lega karena saya sudah menemukan apa yang harus saya lakukan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.